Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sempat. Dan sungguh jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kewajiban kita hanyalah bersyukur dan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hal-hal yang dibenci apalagi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah beliau. Beliau adalah panutan kita, uswatun hasanah, contoh yang baik untuk kita ikuti untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Sebagai khatib senantiasa menyerukan kepada kita semua untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memupuk keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Sembari kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita ketahui, kita saksikan pentingnya akan sebuah persatuan, baik itu persatuan intern agama kita. Kita yakini bahwa kita adalah bersaudara dengan tidak mudah untuk dipecah-pecah, tidak mudah untuk terprovokasi, dan tidak mudah untuk diadu domba. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkurullaha id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum la'allakum tahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang teguhlah kamu dengan jalan Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, bersatu dan jangan bercerai-berai. Al-ittifaqu quwwatun wa tafarraqu du'fun. Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh.
Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah, ingatlah ajarannya sebagaimana kamu dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, di tepi jurang api neraka. Kemudian Allah selamatkan kalian dengan adanya diikat rasa persaudaraan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Dan ini, kata Allah, nikmat yang terbesar adalah persaudaraan, persatuan. Jangan mudah kita diadu domba, jangan mudah kita bercerai-berai, baik itu intern kita umat Islam maupun antara umat beragama, maupun antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita saksikan bagaimana hari ini yang negara dianggap lemah oleh negara superpower Amerika dan Israel digempur, diperangi, yaitu negara Iran. Tapi ternyata negara yang dianggap lemah oleh mereka bisa melawan dan bisa membalas dari setiap serangan-serangan yang mereka lakukan. Itu salah satunya lantaran umat Islam di Timur Tengah terprovokasi, seakan-akan Iran yang mayoritas Syiah dan di sekelilingnya adalah Sunni. Syiah bukanlah umat Islam. Syiah wajar dan pantas untuk dimusuhi dan diperangi. Akhirnya negara-negara Timur Tengah banyak yang berkoalisi dengan Amerika, banyak yang menyediakan pangkalan-pangkalan perang untuk menyerbu dan memerangi Iran. Tapi mudah-mudahan kita doakan, karena kita yakin bahwa Iran pun walaupun berbeda aliran, mereka adalah saudara kita, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka saling ingat, mengingatkanlah, saling bantu, membantulah, saling doa, mendoakanlah antara salah satu saudara dengan saudaranya yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita terprovokasi bahwa kita adalah bermusuhan, ketika kita mau dicerai-beraikan, diadu domba oleh negara luar, apalagi negara itu yang tidak mengenal, bahkan memang membenci agama Islam, na'udzubillahi min dzalik, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, walan tardo, maka sungguh kamu tidak akan pernah sesekali, mereka tidak akan pernah sesekali redha terhadap kamu. Maka lewat ayat ini Allah jelaskan dengan kata-kata lan, dengan huruf lan. Lan itu artinya tidak pernah akan sesekali redha. Bukan hanya sekedar tidak akan, tetapi penegasan dengan taukidnya, lan tidak akan pernah sesekali redha terhadap kamu. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani, yaitu Yahudi yang di dedengkotnya adalah Benyamin Netanyahu di negara Israel sana. Terhadap Islam mereka tidak akan pernah redha. Buktinya Israel senantiasa menguasai, memerangi negara Palestina dan Gaza. Anak-anak dibunuhi, orang tua, ibu-ibu hamil dibunuhi. Dan memang ini sudah dijelaskan oleh Allah, walan tardo ankal yahudu, sungguh kamu tidak akan pernah, sungguh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah redha terhadap kamu, kata Allah. Ditambah lagi Nasoro, jadi dua dedengkotnya ini tidak akan pernah redha terhadap kita Islam. Nasrani ini siapa dengkotnya? Yaitu Amerika Serikat dengan Donald Trumpnya. Kita saksikan berapa kali terjadi perdamaian antara otak sepahaman dan perdamaian antara Iran, Amerika, tetapi di balik perdamaian itu mereka mempersiapkan serangan yang dahsyat.
Baru-baru ini sedang terjadi perdamaian, tapi di balik itu Amerika menyerang dengan bom-bom pinternya di pantai-pantai Selat Hormuz, dan itu naudzubillah min zalik banyak makan korban. Tetapi negara Iran tidak diam saja, dengan kekuatan dan persatuan mereka terus melawan, dan mereka tahu negara Islam yang ada di Timur Tengah lagi diadu domba. Maka persiapan Iran untuk menyatukan kembali negara-negara Islam, di antaranya mereka membuat bagaimana persatuan pertahanan, bagaimana NATO, adanya NATO Islam yang akan sekarang diikat dengan sebuah persaudaraan sama-sama akidah yang satu. Iran, Turki, Arab Saudi dan Mesir sekarang lagi dijalin sebuah ikatan persahabatan yang saling tolong-menolong. Mudah-mudahan itu benar-benar terjadi. Kalau di luar sana di barat ada istilah NATO, maka persatuan kalau benar-benar ini terjadi, ada juga persatuan negara-negara Islam yang insya Allah tidak terbayang kita kekuatan mereka bisa menyaingi kekuatan NATO, Amerika, Israel dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita dalam negara Republik Indonesia ini, kita harus jaga persatuan, jangan mudah terprovokasi. Yang pemerintah harus melayani, jangan mensengsarakan rakyat. Yang polisi jangan mencari kesalahan rakyatnya kemudian semuanya diduitkan. Yang tentara juga jangan membackingi mungkin hutan yang harusnya menjadi tempat pelindungnya rakyat kita dari kebanjiran dan lain sebagainya. Yang hakim juga jangan membackingi para hakim, jangan membackingi orang-orang jahat sehingga disogok dengan ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan mau mengumpulkan duit yang haram. Jadi ketika kita berada di rel Islam, taat kepada Allah, tidak mau menzolimi sesama kita, maka Allah akan meridhoi kita, akan Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan begitu juga kita sebagai rakyat biasa taat hukum. Kita taat, kemudian kita bayar pajak, dan kita menjalankan aktivitas, bukan menjadi orang yang mungkin mencuri, kadang-kadang begal lah dan sebagainya. Dan itu semua dijelaskan hari ini harus benar-benar saya sampaikan, bukan hanya sekedar ucapan. Bertakwa kepada Allah, jalankan perintahnya, tapi di balik itu keluar dari sini sudah lupa kembali. Mari kita jalankan perintah Allah dan mari kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.